Vaksin untuk kucing itu nggak penting, sama kayak pada manusia dulu ketika kita musim COVID ya. Saat itu vaksin diwajibkan. Nyatanya banyak juga tuh yang kena COVID gitu kan, bahkan ada yang meninggal setelah divaksin. Di kucing sendiri juga banyak kejadian. Ketika kucingnya divaksin, bukannya malah sehat, malah sakit, malah meninggal dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, penting nggak sih vaksin itu dan haruskah untuk kucing kesayangan kita? Jadi sebelum kita membahas tentang panjang lebar tentang vaksin, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh sesuatu, manusia ataupun kucing, yang harapannya imunitas di dalam tubuh kucingnya atau manusianya bisa mengenali penyakit yang dimasukkan, sehingga ketika suatu saat penyakit itu muncul, dia akan bisa mendefinisikan penyakitnya apa, kemudian dia bisa mengobatinya secara mandiri. Ingat satu hal, virus sampai detik ini tidak ada obatnya. Virus apapun itu, baik itu corona maupun pada kucing. Seperti yang kita tahu, banyak macam virus pada kucing ya. Ada Panleukopenia, ada kalisi, ada rhinotrachetis, ada rabies, ada FELV, dan lain sebagainya. Ketika virus-virus tadi memasuki ke dalam tubuh kucing dan kucing tidak mengenal virusnya dan tidak bisa mengatasinya, ada banyak kemungkinan. Kemungkinan paling parah ya meninggal itu sendiri. Contohnya kayak Panleukopenia. Panleukopenia bukan sesuatu hal yang jarang kita dengar ya. Ini virus yang paling mematikan, pembunuh nomor satu untuk kucing kesayangan kita. Kucing yang awalnya biasa-biasa aja, sehat, makannya masih lahap, kemudian tiba-tiba meninggal. Karena Panleukopenia tidak mengenal adanya masa transisi. Yang dia kenali adalah masa inkubasi yang lamanya bisa 1-7 hari. Ketika virus itu sudah terinkubasi dengan sempurna, maka kucing akan langsung memasuki masa kritis. Ingat satu hal, akan langsung memasuki masa kritis. Dan ketika masa kritis ini terjadi dan kucing tidak bisa survive dengan imunitasnya, maka yang terjadi ya kematian. Kemudian ada juga rhinotrachetis. Rhinotrachetis ini menyerang pada sistem pernafasan kucing, sehingga kucing akan terlihat flu terus menerus. Bahkan ada yang bilang sampai flu tahunan dan sebagainya, karena virus masih ada di dalam tubuh kucing. Kemudian ada juga kalisi. Ini juga pembunuh nih. Kalau saya boleh bilang, kalisi adalah pembunuh nomor 2. Karena ya kalisi adalah sebuah penyakit yang menyerang sistem pernafasan bagian atas. Biasanya sih kucing akan terlihat ada banyak peradangan di area mulutnya, kemudian mulutnya bau banget, nggak bisa makan, nggak bisa minum, bahkan ketika kita paksa untuk makan, dia akan meronta-ronta, mencakar-cakar, bahkan menggigit tangan kita. Seringnya terjadi kematian karena kurangnya asupan makanan dan dehidrasi. Ini fatal juga. Lalu ada rabies. Wah, kemarin sempat viral banget ya, orang yang kena virus rabies dan nggak bisa minum, lalu mati satu demi satu. Ini yang agak menakutkan bagi kita. Sedangkan kucing adalah salah satu hewan yang bisa menularkan rabies ke manusia. Selanjutnya adalah kapan kucing divaksin. Biasanya kita memvaksin kucing di usia 6 minggu sampai 8 mingguan untuk vaksin pertamanya. Kita biasa mengenal dengan istilah vaksin F3. Di dalamnya ada feline rhinotrachetis, feline Panleukopenia, dan feline kalisi. 3 virus yang tadi saya bilang ini paling fatal banget. Kita kan nggak mau kucing kita tiba-tiba lemas, kemudian meninggal, kan kita nggak mau. Makanya vaksin untuk pertama ini bagi saya penting. Setelah itu, sebulan berikutnya kita ada vaksin F3. Ada 2 pendapat yang berbeda. Ada beberapa dokter hewan yang mengatakan F3 pertama, kemudian diulangi lagi bulan berikutnya F3 juga. Tapi ada juga beberapa dokter hewan yang bilang cukup aja, F3 cukup 1 kali, kemudian selanjutnya dikasih F4. F4 ini sama sebetulnya dengan F3, cuma ada tambahan chlamydia di dalamnya. Lalu untuk pengulangan setelahnya baru dilakukan 1 tahun 1 kali. Bagaimana dengan vaksin-vaksin yang lain seperti rabies, FELV, FIP, dan lain sebagainya? Ini juga penting. Cuma kita melihat dulu nih kondisi lingkungannya. Apakah memungkinkan? Apakah diperlukan? Apakah dipentingkan untuk melakukan vaksin tadi itu? Kalau memang lingkungan sekitar kita banyak terjadi rabies, FELV, kemudian ada VIP, ya kita vaksin kucing kita. Tapi kalau enggak, saya rasa enggak perlu. Di awal tadi saya mengatakan penting nggak penting nggak ya? Karena ketika kucing kita sudah divaksin, maka itu juga bukan jaminan kucing kita bebas dari penyakit-penyakit tadi. Minimal ketika kucing kita sudah tervaksin, ya kucing jadi bisa mengatasi dengan baik penyakitnya sendiri. Dalam arti kata, dia bisa lebih survive daripada kucing yang nggak divaksin. Walaupun beberapa kasus ada kucing yang sudah divaksin dan meninggal juga. Kita kan cuma berpikir ya, semuanya yang menentukan ya Allah, Tuhan kita semuanya. Ada beberapa persiapan nih sebelum vaksin. Seperti kita harus memastikan bahwa kucing kita sehat dulu, karena ingat satu hal, vaksin adalah memasukkan sebuah virus ke dalam tubuh kucing, walaupun virus tadi sudah dilemahkan.
Namanya virus, ya tetap virus. Ketika kucing dalam kondisi yang tidak fit, biasanya akan terjadi masalah lanjutan seperti makin sakit lah, makin apalah sebagainya. Dan ini sering terjadi di beberapa kasus. Mungkin karena screening sebelum vaksinnya belum bagus. Setelah itu grooming seperti biasanya, kemudian kasih obat cacing dan obat kutu. Ini wajib harus kita lakukan sebelum kucing kita divaksin. Karena setelah divaksin nggak boleh mandi, dan obat cacing fungsinya untuk memaksimalkan kinerja dari vaksin itu sendiri. Yang artinya walaupun vaksin ini ya bisa dikatakan murah, tapi bagi beberapa orang ada yang bilang mahal. Cuma kalau bisa kita maksimalin dulu nih kinerjanya biar kita nggak sia-sia untuk memvaksinnya. Kesimpulannya adalah vaksin itu penting nggak sih? Semuanya kembali ke kakak ya. Kalau menganggap vaksin itu penting, ya penting lah. Kalau seandainya enggak, ya nggak ada masalah. Pastikan satu hal, ketika kucing kita sudah tervaksin, kakak mendapatkan buku seperti ini ya. Ini buku vaksin, di dalamnya ada tanda-tanda vaksinnya apa aja, dan di sini ada centang-centang dari dokter hewannya. Dan pastikan vaksin di dokter hewan, bukan membeli secara online. Karena vaksin itu sendiri dengan pengiriman yang berbeda, pastinya memiliki dampak yang berbeda kepada vaksinnya. Pengiriman vaksin harus lebih teliti, harus lebih detail, bahkan dibutuhkan box khusus. Kalau online, saya nggak percaya ada toko online yang bisa sedetail itu.